Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi kualitas beras dengan menggunakan citra digital. Nanti kita akan mengidentifikasi dengan melakukan proses komputasi 3 tahap, yakni low level, mid level, dan high level. Tugas ini kami peruntukkan untuk memenuhi mata kuliah pengolahan citra digital yang diasuh oleh Bapak Alimin selaku dosen pengolahan citra digital. Di sini saya tidak sendiri, kami bertiga dalam bentuk kelompok. Yang pertama saya sendiri, Yusuf Rivaldi. Kemudian ada 2 rekan saya, yakni rekan Vian dan rekan kita, Mila. Langsung saja ya, kita research problem. Yang pertama, beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia, kebutuhan beras juga semakin bertambah. Namun, harga beras yang beredar di pasaran terus melonjak, sehingga banyak pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang kurang baik. Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum tahu bagaimana cara membedakan beras dengan kualitas yang baik atau kualitas rendah, dan mereka tidak peduli dengan beras yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan standar kualitas mutu yang harus ditetapkan oleh pihak gudang distributor beras. Proses pengujian yang ditetapkan dari pihak Bulog terdapat 2 tahap, yaitu uji visual dan uji laboratorium. Uji kualitas beras secara visual dapat dilihat dari keutuhan, kebersihan, dan putihnya beras. Pengujian beras secara visual selama ini masih menggunakan cara manual, sehingga dikhawatirkan masih terjadi kesalahan karena terbatasnya penglihatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem untuk mengefisienkan pengujian beras secara visual. Kualitas beras diidentifikasi dengan memanfaatkan pengolahan citra digital dan klasifikasi dengan decision tree atau pohon keputusan model iteratif dichotomy tree. Untuk proses identifikasi, beras yang diuji adalah beras jenis IR64 yang beredar di pasaran. Proses pengujian kualitas beras dapat dilakukan dengan menggunakan citra digital agar dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Data dari gambar digital beras diakuisisi nilai putih, nilai bersih, dan nilai utuhnya dengan pengolahan citra digital. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Untuk pengumpulan data masih sama yang saya jelaskan dengan research problem yang tadi, bahwasanya data yang digunakan bersumber dari gudang beras di Kecamatan Gemolong ya, Sragen. Jenis berasnya itu IR64, dari kualitas yang baik hingga kualitas yang buruk. Data yang dikumpulkan sebanyak 30 data berupa data tekstual yang digunakan sebagai data training untuk mendapatkan pohon keputusan. Kemudian kita juga menyediakan data gambar beras yang akuisisinya bersumber dari kios pasar Gemolong juga, diambil dengan kamera smartphone 8 megapiksel dengan mode manual. Data gambar ini diambil dengan rasio 1:1 berukuran 6x6 cm dengan latar belakang berwarna hitam agar proses segmentasi atau pemisahan objek dengan latar belakang lebih mudah seperti terlihat pada gambar. Ini gambarnya. Kemudian, setelah kita mengumpulkan data, kita akan lanjut pada proses pelatihan data. Oh ya, sebelum masuk lebih dalam, ini yang saya jelaskan adalah metode komputasi dari low level. Nanti untuk mid level dan high level akan dijelaskan oleh 2 rekan saya. Seperti itu. Lanjut ya, kita masuk pelatihan data setelah pengumpulan data. Pada tahap ini kita menggunakan metode ID3, metode iteratif dichotomizer tree, yakni sebuah metode yang digunakan untuk membangkitkan decision tree yang mendapatkan informasi berdasarkan entropi yang merupakan sistem pengukuran statistik. Pertama-tama, dilakukan pengukuran jumlah informasi yang ada pada atribut yang disebut entropi. Rumus entropi mana? Ini adalah rumus entropi, di mana S adalah himpunan kasus dari suatu atribut, dan P1 adalah probabilitas munculnya suatu kasus dari masing-masing I atribut. Kemudian, menghitung informasi agen. Apa sih
informasi agen itu yaitu kriteria yang paling populer untuk pemilihan atribut. Informasi gen diperoleh dari persamaan ini ya, persamaannya. Akan saya jelaskan sedikit juga bahwasanya di mana A adalah semua nilai yang memungkinkan dari suatu atribut. Setelah mendapatkan informasi dari semua atribut yang dihitung, atribut dengan information gain tertinggi dipilih sebagai atribut node awal. Proses ini terus berulang pada setiap cabang hingga terbentuk sebuah pohon keputusan. Data tekstual yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian dilatih dengan metode ID3 hingga membentuk sebuah pohon keputusan. Berdasarkan pohon keputusan yang dihasilkan, diambil rules atau aturan-aturan untuk menempatkan suatu data ke dalam kelas tertentu. Di low level yang terakhir, nanti data gambar digital brush yang telah dikumpulkan masuk pada tahap testing, yakni diproses menjadi data tekstual. Nah, data tekstual tadi diakuisisi menjadi 4 komponen ini, yakni jumlah beras, nilai putih, dan nilai utuh beras. Proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya itu masuk pada metode komputasi mid level yang nantinya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan Vian. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu mid level. Jadi sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan dari rekan Yusuf bahwa flow dari kualitas dicoba seperti itu tadi untuk penjelasannya. Sekarang kita menuju ke penjelasan mid level. Nah, penjelasan mid level. Pertama, kita dilakukan segmentasi citra biner. Tujuan segmentasi tersebut adalah mendapatkan representasi sederhana dari suatu citra sehingga lebih mudah dalam pengolahannya. Jadi, segmentasi ini dilakukan dengan mengubah citra beras, yaitu dengan menggunakan RGB atau red green blue menjadi citra grayscale terlebih dahulu. Nah, perubahan citra tersebut atau RGB ini menjadi grayscale dilakukan dengan persamaan bukut. Jadi seperti ini bentuk rumusnya, yaitu grayscale sama dengan R plus G plus B per 3. Per 3 ini maksudnya jadi dari total keseluruhan warna tersebut ya, di red, green, dan juga blue. Setelah dikonversi menjadi data citra grayscale, kemudian dilakukan konversi citra biner dengan threshold, nilai tengah dari nilai keabahan pada citra. Setelah didapatkan citra biner, dilakukan segmentasi dengan memisahkan pixel berwarna hitam sebagai background dan putih sebagai objek. Untuk mempermudah analisa objek, untuk tahap selanjutnya dilakukan pengambilan data letak koordinat setiap bagian objek yang tersegmentasi. Jadi untuk melakukan analisa objek, jadi harus dilakukan dengan caranya mengambil data di letak koordinat tersebut dan bagian objek yang sudah tersegmentasi. Lalu kita masuk ke akuisisi jumlah blur brush. Pada tahap ini, seperti tadi sudah melakukan rekan Yusuf, jadi pada tahap ini dilakukan pengecekan jumlah blur brush yang akan dideteksi. Jadi kita nantinya akan menghitung jumlah blur brush yang akan di jumlah blurnya. Jadi blurnya ini tersebut akan lalu hasil segmentasi ini diberi label pada setiap region dengan labeling jumlah blur brush didapatkan dari jumlah objek yang diberi label. Nah, tadi seperti itu ya. Saya akan lanjut, yaitu akuisisi nilai putih beras. Pada proses ini, akuisisi nilai putih beras ini dilakukan dengan menggunakan analisis dengan nilai weight, saturation, dan value. Jadi untuk citra awalnya RGB diubah ke dalam bentuk HCF, HCV untuk
proses analisis. Masing-masing nilai hue, saturation, dan value diambil dan dianalisis sesuai batas ambang yang ditentukan sesuai dengan standar dari gudang beras. Proses analisis dilakukan pada setiap bulir beras. Dilakukan pelabelan nilai putih atau tidak putih. Kemudian persentase objek yang bernilai putih. Jika jumlah bulir beras yang putih kurang dari 75% dari seluruh gambar beras, maka beras dikatakan tidak putih. Jadi untuk objek analisisnya, jika label nilai putih dari beras atau nilai putih atau tidak putihnya dari beras, kemudian kalau dihitung presentasinya tidak mencapai 75%, maka beras tersebut dikatakan tidak putih. Sebaliknya, kalau semisal beras itu semisal jika bulirnya ini lebih putih, maka dikatakan itu putih. Jadi seperti itu ya. Lanjut kita ke akuisisi nilai bersih beras. Pada proses akuisisi nilai bersih beras, proses yang dilakukan untuk mendapatkan nilai bersih adalah menganalisis nilai hue dengan batas ambang yang telah ditentukan sesuai standar dari gudang beras. Jadi untuk itu citra awal RGB diubah ke dalam bentuk HCV untuk proses analisis. Proses analisis ini dilakukan pada setiap bulir beras sesuai dengan koordinat objek segmentasi. Setelah seluruh objek dianalisis, dilakukan pelabelan nilai bersih atau tidak bersih. Kemudian dihitung persentase objek yang nilai bersih. Jika jumlah bulir beras yang bersih tidak kurang dari 75%, maka dari seluruh gambar beras maka dikatakan tidak bersih. Jadi sama seperti tadi ya, karena penjelasan saya sebelumnya bahwa ya seperti bahwa kalau misal baliknya, kalau misal beras itu 75% yang seluruh gambarnya beras bersih, maka maksudnya bersih, maka beras tersebut itu bersih dan juga warna tersebut adalah putih. Seperti itu. Akuisisi nilai utuh beras. Pada proses akuisisi nilai keutuhan beras dilakukan pengecekan luas daerah masing-masing objek terlebih dahulu. Penghitungan luas ini dilakukan dengan menghitung jumlah hasil di masing-masing region objek. Kemudian tiap objek diberi label nilai utuh atau tidak utuh. Penentuan nilai utuh beras dilakukan dengan membandingkan luas objek dengan standar luas beras yang ditentukan sesuai dengan standar dari gudang beras. Jika bulir beras yang utuh kurang dari 25% dari seluruh gambar beras, maka beras dikatakan tidak utuh. Jadi untuk akuisisi nilai utuh ini maksudnya kita melakukan penentuan nilai. Jadi nilai dari beras tersebut kita bandingkan dengan luas objeknya. Objeknya ini sesuai dengan standar luas beras yang ditentukan dengan yang sudah ditentukan dari gudang beras tersebut, misal dari pabrik beras. Kita meminta datanya tersebut ke pihak pabrik tersebut, lalu kita hitung jumlah bulir yang utuh ataupun yang kurang utuh. Seperti itu ya. Identifikasi kualitas beras. Proses identifikasi dilakukan dengan mengklasifikasi data beras ke dalam aturan-aturan berdasarkan pohon keputusan ID3 pada proses training data. Input yang digunakan untuk proses klasifikasi yaitu nilai putih, nilai bersih, dan nilai utuh dari gambar beras yang telah diakuisisi sebelumnya. Output yang dihasilkan berupa hasil klasifikasi dan gambar beras ke dalam 3 kelas, yaitu baik, buruk, dan kurang atau kurang. Jadi untuk identifikasinya ini kita memerlukan 3 proses klasifikasi, yaitu nilai putih, nilai bersih, dan nilai utuh dari gambar beras yang telah diakuisisi sebelumnya, yang sebelumnya kita sudah meminta data tersebut ke perusahaan pabrik beras. Untuk evaluasi hasil klasifikasi, metode yang digunakan pengujian. Nah, ini adalah untuk hasilnya klasifikasi dari seluruh yang penjelasan saya sebelumnya tadi ya. Baik, saya lanjut. Pengujian adalah key
cross validation dengan nilai K sama dengan 5. Pada metode ini data dibagi menjadi K bagian secara acak, kemudian dilakukan kali eksperimen, di mana masing-masing eksperimen ini menggunakan bagian data ke K sebagai data testing dan memanfaatkan bagian lainnya sebagai data training. Kemudian perhitungan akurasi hasil klasifikasi menggunakan precision, recall, dan V-measure. Precision merupakan jumlah klasifikasi yang bernilai dibagi dengan jumlah seluruh hasil klasifikasi, baik positif maupun negatif. Recall adalah jumlah hasil klasifikasi yang bernilai benar dibagi dengan jumlah nilai benar yang seharusnya. Sedangkan V-measure adalah nilai akurasi matriks yang menghitung rasio dari hasil yang benar dan berlaku sebagai nilai rata-rata harmonis dari precision dan recall. Jadi setelah tadi kita mendapatkan data-data sebelumnya yang sudah saya jelaskan, nanti kita akan hitung hasil klasifikasinya menggunakan precision, recall, dan V-measure. Jadi seperti itu. Untuk saya lanjut lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk precision dan juga recall dan juga F-measure. Jadi untuk precision seperti ini rumusnya. P ini adalah precision sama dengan true positif per true positif plus false positif, dan untuk si recall sama dengan true positif sama dengan per true positif plus false negatif. Jadi sama aja ya, cuma beda makna dari penjelasan di sebelumnya. Jadi untuk precision sendiri dan juga recall. Dan untuk V-measure-nya ini beda ya, yaitu sama dengan 2PR. Jadi P dan R ini adalah dari precision dan juga recall per P plus R, jadi sama ya. Jadi seperti itu untuk menghitung akuisisi dari semua yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, hasil dan pembahasan. Jadi hasilnya akan masuk ke tahap pelatihan data. Data berbentuk tekstual dilatih untuk membuat berbentuk pohon keputusan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan software machine learning WK. WK itu Environment for Knowledge Analysis. Data pelatihan disusun dengan kombinasi mengkomunikasikan nilai pada setiap atribut seperti terlihat pada tabel 1. Ini ya. Seperti ini. Untuk tabelnya yaitu tabel dari data pelatihan tersebut yaitu memiliki bersih, putih, utuh, dan kelas. Nah, untuk bersih sendiri ada bersih, tidak bersih, dan tidak bersih. Kemudian sampai ke bawah sendiri yaitu tidak bersih. Dan putih itu juga sama, putih, tidak putih, bawah sendiri putih. Untuk utuh, tidak utuh, tidak utuh, bawah sendiri tidak utuh. Dan untuk kelasnya baik, buruk, bawah sendiri kurang. Jadi ini adalah tabel untuk tabel pelatihan yang sebelumnya penjelasannya seperti ini, yaitu untuk membuat pohon keputusan dari akuisisi nilai bebas untuk menggunakan untuk kita pakai akuisisi nilai bebas. Lanjut. Nah, dimana kolom bersih menunjukkan nilai bersih beras, kolom putih menunjukkan nilai putih beras, kolom utuh menunjukkan nilai utuh beras, dan kolom kelas menunjukkan kelas di mana beras akan diidentifikasi. Pelatihan ini menghasilkan sebuah pohon keputusan yang digunakan untuk membuat rules. Pohon keputusan yang dihasilkan seperti junjungan pada gambar bola. Jadi seperti penjelasan saya tadi ya, dimana tadi pada untuk pohon keputusannya dari untuk awalnya bersih, kemudian kita masuk ke kalau sudah bersih kita masuk ke putih, kalau misal tidak bersih maka tetap putih, tetapi untuk yang tidak bersihnya ini langsung kita masuk ke bagian kalau
tidak bersih putih, kalau misal kurang berarti putihnya masuk ke kurang, kalau tidak putih maka masuk ke buruk. Jika sebaliknya, kalau putihnya bersih maka kalau tidak putih itu sama dengan utuh, kalau putih sama dengan baik. Untuk tidak putihnya maka utuh, kalau tidak utuh maka kurang, kalau utuh maka baik. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan pohon keputusan di atas, diambil data rules untuk klasifikasinya seperti yaitu jika if bersih maka bersih dan putih, jika then maka putih baik. Jika if bersih maka bersih dan putih, jika tidak putih sama dan utuh sama dengan utuh dan baik. Jika if bersih maka bersih dan putih, tidak putih dan utuh, dan tidak utuh dan kurang. Jika if bersih, tidak bersih dan putih, jika putih maka kurang. Jika if bersih maka tidak bersih dan putih, dan tidak putih atau buruk. Rules yang dihasilkan akan digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas-kelas yang ditentukan. Jadi seperti ini ya penjelasan dari pohon keputusan menggunakan if dan then, seperti itu ya. Untuk segmentasi citra biner, segmentasi dilakukan dengan mengubah citra menjadi citra biner seperti digunakan pada gambar 3. Sebentar. Gambar 3 ya, seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar 3A merupakan citra beras RGB. Ini ya gambarnya. Kemudian dilakukan konversi ke citra grayscale seperti apa pada gambar 3B. Nah, ini adalah citra grayscale. Setelah itu dikonversi menjadi citra biner seperti gambar 3C. Ini mungkin sama, tetapi beda. Semisal ini adalah gambar aslinya yang RGB. Untuk warnanya seperti kita lihat ya, ini adalah abu tapi mencolok ke biru. Maksudnya bukan ke biru sih, ke arah putih. Cuma putihnya ini tertutup dengan biru dongker sama putih bercampuran ya. Ini RGB. Terus kalau grayscale ini berasnya, ini warna berasnya tersebut ini menjadi warna abu-abu ya. Jadi nggak ada putih, nggak ada putihnya sama sekali. Jadi warnanya ini menjadi abu-abu untuk grayscale. Dan juga untuk si citra biner ini maka warnanya adalah menjadi putih, karena biner itu tersebut memang warnanya hanya hitam dan juga putih. Jadi anggapannya ini nilainya cuma 0 dan 1. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari mid level. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada bagian mid level ini kita menentukan dan juga mendapatkan data dari akuisisi dan juga sampai masuk ke segmentasi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah high level, atau rekan saya yaitu Siti Jamila. Oke, nama saya Siti Jamila, NIM 119222976. Di sini saya akan menjelaskan high level. Pertama, akuisisi jumlah beras. Berdasarkan hasil segmentasi, diperoleh objek dan background secara terpisah. Penghitungan jumlah dilakukan dengan cara memberi label pada setiap koordinat objek. Jumlah bulir beras ditentukan dari jumlah objek yang diberi label. Gambar 4A merupakan pelabelan pada citra tersegmentasi. Sedangkan gambar 4B merupakan pelabelan pada citra asli sesuai dengan koordinat citra segmentasi. Jumlah bulir beras pada gambar 4 yang didapatkan berjumlah 30 butir.
Berikutnya, akuisisi nilai putih beras. Proses akuisisi nilai putih beras dilakukan dengan menganalisis nilai U, saturation, dan value setiap objek sesuai dengan koordinat masing-masing. Agar dapat dianalisis citra RGB, sebelumnya dikonversi menjadi citra HSV terlebih dahulu. Jadi, jika nilai U di antara 0.2 hingga 0.7, nilai saturation di antara 0.1 hingga 0.3, dan nilai value di antara 0.55 hingga 0.9, maka objek diberi label putih. Jika tidak, maka diberi label tidak. Jadi, presentasi nilai putih pada gambar 5 adalah 86%. Berikutnya, akuisisi nilai bersih beras. Proses akuisisi nilai putih beras dilakukan dengan menganalisis nilai U untuk setiap objek sesuai dengan koordinat masing-masing. Agar dapat dianalisis citra RGB sebelum dikonversi menjadi citra HSV. Jadi, jika nilai saturation lebih kecil 0.4 dan nilai value lebih besar 0.55, maka objek diberi label bersih. Jika tidak, maka diberi label tidak. Jadi, presentasi nilai bersih pada gambar 6 adalah 100%. Berikutnya, akuisisi nilai utuh beras. Pada proses akuisisi nilai utuh beras, dilakukan pengecekan luas daerah masing-masing objek terlebih dahulu. Penghitungan luas dilakukan dengan menghitung jumlah piksel di masing-masing region objek. Penentuan nilai utuh beras dilakukan dengan membandingkan luas objek dengan standar luas beras yang ditentukan sesuai dengan standar dari gudang beras. Jadi, jika luas lebih besar 60% dari standar, maka beras diberi label iya. Jika tidak, maka diberi label tidak. Gambar 7A merupakan citra asli yang telah diberi label, sedangkan gambar 7B merupakan pelabelan hasil analisis nilai bersih pada citra tersegmentasi. Jadi, presentasi nilai utuh pada gambar 7 adalah 100%. Berikutnya, identifikasi kualitas beras. Berdasarkan hasil akuisisi citra, kemudian dilakukan klasifikasi untuk mengidentifikasi kualitas beras yang diuji. Klasifikasi dilakukan dengan menganalisa data tekstual dari hasil akuisisi citra menggunakan rules yang didapatkan dari bawah. Data citra yang diklasifikasi sejumlah dan sesuai dengan data tekstual yang digunakan pada proses pelatihan. Sebagai contoh, digunakan gambar 5, gambar 6, dan gambar 7 pada tahap akuisisi citra sebelumnya. Hasil identifikasi kualitas beras menggunakan klasifikasi ID3 ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini. Berikut contoh hasil klasifikasi. Di situ ada gambar beras dan nilai putih bersih 86%. Berikutnya nilai bersih putih 100%, nilai utuh 100%, dan kelas baik. Berikutnya kesesuaian
sesuai. Oke, ini kesimpulan dari review jurnal pendeteksi kualitas beras. Identifikasi kualitas beras dengan citra digital menggunakan klasifikasi ID3 didapatkan hasil akurasi sebesar 96.67%, di mana hanya 1 dari 30 data diklasifikasikan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Hasil akurasi klasifikasi yang didapatkan dengan metode Crawford Cross Validation dengan K sama dengan 5 juga cukup akurat, yakni precision 0.97, result 0.97 dan F-measure 0.97. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi kualitas beras dengan metode klasifikasi Decision Tree ID3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.